Tes 1, 2, 3. Ista'iddu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni 'ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa 'amalan mutaqabbalan. Masih tentang hadis arba'in. Bisa anak bukunya? Anak ya? Ada ya? Alhamdulillah. Kalau yang punya buku, kalau nggak catat lebih baik. Hadis arba'in yang ke-13. Karena sejatinya hadis arba'in ini ada berapa? 2. 42. Ada semuanya ada 42. Baru ke-13. Berarti ada berapa lagi? Masih banyak lagi ya. Masih tentang mencintai kebaikan untuk orang lain. Hadis tentang mencintai kebaikan untuk orang lain. Ini yang pekan kemarin ya, kita akan tambahkan keutamaan-keutamaannya atau faidah dari Imam Ibnu Daqiq. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, pelayannya Rasulullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seseorang dari kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya segala kebaikan yang dicintainya untuk dirinya sendiri. Maksudnya seperti apa, Bu? Belum beriman salah seorang dari kalian sehingga ia mencintai apa yang menjadi kebaikan untuk saudaranya sama dengan apa yang dia sukai tentang kebaikan itu juga. Kalau ngasih, Bu, adabnya kan kalau kita ngasih jangan ngasih apa yang nggak kita sukai, justru apa yang kita sukai. Karena itulah salah satu makna dari hadis ini. Nah, di syarah Imam An-Nawawi, Syekh Ibnu Utsaimin berkata, yang dapat dipetik dari hadis ini hikmahnya setidaknya di sini ada 7. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin. 1. Iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna dan ada yang kurang. Dan ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Di sini ayat nanti apa? La yu'min, tidak beriman. La yu'min ini bukan berarti tidak beriman, tapi tidak sempurna. Itu kata Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin. Kan hadisnya teh, Bu? La yu'min ahadukum, tidak beriman seseorang dari kalian. Nah, ini maknanya tidak sempurna imannya. Bukan berarti benar-benar tidak beriman, tapi tidak mencapai nilai kesempurnaan, tidak 100% sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti yang ia juga inginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi belum sempurna. Maka bisa dipetik hikmahnya bahwa iman seseorang itu ternyata naik turun, dan ini memang keadaan yang normal. Bahwa iman itu naik, iman itu turun. Naiknya seseorang itu karena ketaatannya, turunnya karena kemaksiatannya. Karena memang orang Islam ini adalah agama yang wasato, pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, juga tidak serba kekurangan. Stabil itu. Apa makna perfect? Wah, perfect. Amis teuing perfect gak, Bu? Asin teuing? Terus perfect apa? Pas. Nah, berarti tidak sampai berlebihan sehingga dia melupakan dirinya sendiri, tidak juga sampai membenci saudaranya sehingga dia juga mengabaikan saudara. Jadi pas gitu kata Ibu. Jadi iman itu bertingkat-tingkat, ada yang sempurna dan juga ada yang kurang. Kapan seseorang itu pas imannya?
Ternyata ketika ada perasaan mencintai saudaranya, mencintai saudaranya teh bukan saudara kandung, tapi saudara seiman. Jadi kalau saya sampulkan, suka mengupah sendiri ya, ngobrol sama sendiri. Pengajianku dan pengajianmu itu bukan musuh. Musuh kita Zionis. Justru senang kalau semakin banyak ada pengawasan, alhamdulillah. Karena sesama saudara muslim. Musuh kita tuh Zionis. Musuh kita tuh orang kafir yang memusuhi. Jadi sesama kita tuh saudara. Tentukan musuhmu ya. Ya, itu syaitan, kemudian orang-orang Zionis itu musuh kita. Tetangga kita bukan. Walaupun nggak dekat-dekat amat karena kita menghindari circle yang tidak baik, tapi bukan berarti jadi musuh. Kemudian yang faidah yang kedua, anjuran supaya mencintai kebaikan untuk kaum mukminin. Sehingga sabda Rasulullah, hatta yuhibbu la ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga ia mencintai untuk saudaranya segala kebaikan yang dicintainya untuk dirinya sendiri. Seperti tadi dikatakan ya, nggak memberikan apa yang jadi dia juga nggak suka, tidak mengatakan apa yang dia juga tidak suka didengarkan. Kalau kita tidak suka hal tersebut, berarti orang lain juga tidak suka. Katakanlah apa yang juga ingin kita dengar, jangan mengucapkan apa perkataan yang kita juga tidak suka mendengarnya. Itu makna dari hadis ini. Kemudian yang ketiga, catat tuh itu Bu, ada di dalam buku sebenarnya. Dilarang menyukai untuk saudaranya apa yang tidak disukainya. Udah tahu teresep, kita mah resep. Udah tahu orang itu teh nggak mau disebut itu teh, kita disebut, diolok-olok, dihurian, itu tidak. Karena dengan demikian imannya akan berkurang. Maka kan kata Rasulullah, panggil orang itu dengan apa yang nama kesenangannya. Walaupun kita teh suka nyebut teh, abi tuh enak tuh nyebut teh, dia sukanya disebut apa ya, sebut itu. Tuh, hey kadi ya, hey teh, neng, ibu, atau apapun itu panggilan-panggilan yang lain, atau sesuatu hal yang menunjukkan pentingnya seseorang mencintai untuk saudara-saudaranya segala yang dicintainya bagi dirinya sendiri. Inilah ilmu. Karena hal ini kita mulai belajar dan mengamalkan. Saya pun lagi belajar Bu, mencintai atau menghargai apa yang orang itu sukai. Tidak digegerehkeun, cukup didoakan. Paling dinasehati juga di waktu yang pas. Dia menyukai tersebut selama itu bukan yang haram, ya bijaksana dalam menyikapinya. Tidak lantas menyalah-nyalahkan, tidak lantas mengejek-ngejek, mengolok-olok dan sebagainya. Jadi ada tahapannya. Kemudian makna fungsinya hadis ini yaitu menguatkan ikatan di antara kaum mukminin. Karena untuk menghadapi musuh yang sebenarnya, bagaimana mau menghadapi musuh yang sebenarnya kalau di tubuh kaum muslimin pun parasea. Sekarang parasea mana? Golongan A dan golongan B, C dan D. Itu aja yang parasea. Padahal musuh kita ya itu ada. Musuh kita mana? Sekarang mungkin musuh kita teh Bu tidak ada grup nasiga Zionis enggak. Tapi mereka itu melakukan perang ideologi. Apa tuh perang ideologi? Ini saya baru dapat tadi pagi ya, podcast yang ini kata orang Gaza. Mungkin orang-orang di luar Gaza mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diperangi, walaupun bukan perang berdarah. Tahu Ibu film? Walaupun saya juga suka nonton film ya.
Tapi itu adalah konspirasi mereka untuk melalaikan umat-umat Islam. Film-film itu, karena sebenarnya umat Islam ini tidak kekurangan figur, sehingga matanya terus menuju Baitul Maqdis. Tidak kekurangan figur orang-orang yang bisa kita contoh. Kenapa di Jepang ada anime? Ini bagi yang pecinta Jepangnya anime. Karena mereka tidak memiliki sosok yang bisa memotivasi. Maka ada tuh cerita tentang katanya seseorang yang bajak laut tapi nggak bisa berenang. Film mana itu? Ada yang tahu? Gak tahu. Ibu tahu apanya, Bu? Ada Rano Karno, Bu. One Piece. Gak tahu apanya? One Piece itu digemari di anak-anak muda untuk memotivasi orang-orang Jepang supaya mereka bisa muncul semangat hidupnya. Hari kita mah bagaimana cara memunculkan semangat hidup kita? Dengan banyak mengingat akhirat, dengan mencontoh kehidupan sahabat dan semuanya. Kita tidak kekurangan motivasi umat Islam. Nah, mereka negara-negara yang bukan muslim kekurangan. Orang Amerika bagaimana cara memotivasinya? Diadakanlah superhero. Karena padahal negaranya paling tidak aman, Ibu. Kemudian siapa lagi? Korea, romantis. Asli nama ada tidak katanya. Dan itu podcastnya saya dengar sendiri, orang-orang Korea asli nama terromantis. Maka mereka mengadakan film-film romantis. Aslinya nggak gitu. Jadi kadang wahala ini ya, K-popers tidak seperti itu nyata nama. Sehingga kumaha kita menuntut